الفضيلة الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، والشيخ عبد الله بن سعيد محمد عباد اللهدي وأصولهم وفروعهم، وجميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة، أن الله يشهد بالرحمة والمغفرة والسلوك في الجنة، وأن الله يعيد علينا من صلاة الأنوار والعلوم والبركات في الدنيا والآخرة الهادي وكلية صالحة، وإلى حضرة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. وبالسند المتصل إلى المؤلف الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. ووصلنا إلى قوله الفصل الثاني في صفة بصره صلى الله عليه وسلم واقتهاره، وقد مر علينا بعض الكلمات منه. ووصلنا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثم فإنه يجل البصر ويهلك الشعر. Masih di fasal yang kedua, yang mana berkaitan dengan sifat basarihi, pandangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqtiharihi, dan kemudian iktihar, itu kecelaknya beliau. Dan telah beberapa hadis disebutkan oleh musannif. Di malam ini kita melanjutkan, yaitu wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iktahilu bil ithmi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iktahilu bil ithmi, bercelaklah engkau bil ithmi, dengan memakai ithmi, yaitu bubuk hirang yang ada di negeri Timur Tengah. Namun buah ini sudah ada kali lagi untuk bercelak karena bubuknya sudah ada dijual di pasar. Jadi tidak usah ke Arab lagi untuk memakai celak, mencari celak, karena sudah ada di pasar. Tinggal mengamalkan iktahilu bil ithmiti, bercelaklah olehmu dengan memakai ithmit, yaitu bubuk berwarna hitam. Fa innahu yajlul basara, maka sesungguhnya ia yajlu, menerangkan akan mata. Ini faedahnya daripada bercelak. Yajlu, menerangkan, al-basar itu pandangan. Jadi kalau pandangan-pandangan kurang, maka pakailah celak, insya Allah akan bertahan. Asal memang jujur pandangannya kurang, tapi kalau pandangannya karena penyakit tertentu, ini memang harus mungkin berkonsultasi lawan dokter spesialis mata supaya paham, tahu apa penyebabnya, karena mata ini penyebabnya macam-macam.
Orang berkacamata mungkin faktornya karena ya TV, kerancangan melihat TV, atau ini kerancangan melihat HP, atau karena penyakit lain, maka akhirnya timbul penyakit. Makanya di hadis 6 telah lewat dianjurkan apa? Nabi itu ketujuh yu'jibuhu an-nazar ila al-hadrati wal ma'il jari. Nah di antara obat nang mujarab, nang alami sifatnya, kita ketujuh Nabi itu melihat kepada pemandangan nang hijau-hijau dan air nang mengalir. Itu termasuk menguatakan pandangan. Amun orang-orang sudah tiap hari itu melihat air mengalir, bahkan nang di sungai pun nang mengalir dilihatin juga. Tidak ada bertahan lagi, kuat-kuat pandangannya, mulai sini sampai ke Subarang melihat aja. Subarang apa namanya? Subarang bolong kenangnya melihat aja. Tapi kan tahu siapa itu. Yang hijau kayak daun-daunan itu bagus. Makanya tamasya, piknik ke tempat yang hijau-hijau kotor itu termasuk sesuatu yang menyehatkan memandang. Wa yumbitu sya'ra, dan kemudian menumbuhkan akan bulu mata. Sya'ar di sini itu maksudnya adalah bulu mata. Bulu mata ini kelihatannya remeh, jadian kina halus-halus saja di bulu mata, tapi fungsinya menjaga mata. Kalau ada bulu mata di waktu siang hari itu pada mata kita melihat terang-terang. Dengan berkat ada bulu mata yang menaungi, melindungi, maka awak menyaksikan melihat kepada yang terang di siang hari. Ini subhanallah, ciptaan Tuhan itu kadada nang sia-sia, kadada nang kada bermanfaat. Apalagi di tubuh kita ini berataan semuanya ada manfaat. Jangan pernah mencela akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sesuatu yang kada cocok, kada pantas lawan kita lalu mencela, ini kada boleh. Baik itu yang ada pada diri seseorang ataupun sekeliling kita, usahakan kita itu jangan sekali-kali mencela. Makanan enggak, kalau disuruh orang pas terjujur kada nyaman, ya jangan dicela. Amalnya hendak makannya kada. Tapi jangan menyambut, makan ini lainnya ini. Kan setiap orang berbeda-beda. Daerah ada punya makanan khusus, kalau kita datang pada terbiasa mungkin saja pada cocok dengan kita, tapi ini apa tujuh? Kayak kita di sini ketujuh ada pengaruhnya. Jaruk 3 ron kan? Oh ini jaruk 3 ron. Jaruk 3 ron lawan apa? Pulang kalah. Kalah. Wah ini kan anak diundi gitu kan? Pondokan ini kan harapan awal lagi disuruh begitu. Diundang malam ini besok dia jawab 3 bulan kan harapan datang lagi diundang. Kenapa? Karena lain seleranya. Cuman kalau kita pesta jujur, ya nikmati nyata dekat itu. Kamu nyampe tujuh makan, nyata tujuh, ya itu dia. Tapi jangan menyambat, apalagi mencela itu berarti. Rasul idza ajabahu, apabila menyenangkan kepada beliau akan maka beliau makan. Wa idza lam yu'jibuhu tarakahu, apabila beliau kada ketujuh kurang suka maka beliau tinggalkan. Tapi kada istilah menyambat. Nah fungsinya tadi bulu mata itu melindungi mata kita supaya kada terkena sinar matahari secara langsung. Bepajang, kenapa? Pas kalau bepajang terus-terusan, amun berjalan sambil bepajang ya supaya kada kena matahari, kan kalau malah tahan tuh tunggul. Nah dengan ada bulu mata makanya menutupi akan cahaya yang terkena secara langsung kepada mata kita. Jadi alhamdulillah kalau kita rajin, terutama tadi berjemaah. Walau sendiri pribadi kadang-kadang malam Jumat bersama celah mengamalkan sunnah. Kada tiap malam juga. Way cuman ada bersiap di kamar, jadi pas melihat enak celah. Kalau pas terlalu kada melihat, ya kada celah.
Qala al-Bajuri, berkata Imam Bajuri, ini maklum di kalangan thalabatul ilm, Imam Bajuri sudah maklum, ada Hasyiatul Bajuri di dalam kitab fikih dan beliau banyak mensyarah kitab-kitab yang lain. Al-mukhatabu bidzalika al-ashihah. Adapun orang yang diajak berbicara itu dengan hadis ini tadi, bidzalika dengan yang demikian itu, yang disuruh bicara itu apa? Al-ashihah, orang yang sehat. Amun orang sudah matanya bersakit, bersakit penyakitan, ini kada dianjurkan malah pakai celak. Jadi di sini yang dianjurkan adalah mata yang sehat, yang normal. Ya. Amal ainul maridatu, adapun mata yang sakit, faqad yadurruha al-ithmidu, maka kadang-kadang malah membahayakannya ithmid. Orang yang sudah penyakit mata, kalau malam matanya kezuring, rampit, nah itu membuka sampai bangun karena berdambur dari mata, harus dibasahi ini dulu supaya kau membuka mulai di tengah. Ini malah justru kada dianjurkan pakai hikmah, karena malah bisa membahayakan. Tapi yang dianjurkan tadi Pak bercelak adalah orang yang sehat. Wahwa dan adalah ia yaitu ismit itu hajarul kuhli al-ma'dani al-ma'ruf, yaitu hajarul kuhli batu, apa artinya? Batu gasan bercelak. Kuhul itu bercelak. Batu gasan bercelak al-ma'dani yang mana dari barang tambang, dari barang mendalam tanah asalnya. Kadang asal hiram aja, lalu kena haram ditumpuk, diulat celak, itu malah membahayakan. Jadi harus batu yang memang sifatnya itu dari tambang. Dan alhamdulillah ini sudah ada. Saat ini sudah banyak disiapkan, dijual di pasar. Tinggal lagi untuk memakainya. Wa ma'dinuhu, dan adapun tambangnya ini bil masyriqi, berada di negeri masyriq, di negeri daerah timur sana. Jadi mungkin dua kita ini apakah pada tahu Allah, cuman rata-rata memang celak ini datang dari Makkah. Makkah yang mungkin mendatangkan dari negeri mana, yang mana alhamdulillah semua sudah terproses, tinggal menggunakannya. Jadi semalam korekornya, caranya kan sudah ada, sebelah kanan, sebelah kiri, berapa sudah selesai. Wa huwa aswadun, dan ia adalah hitam, aswadu yadribu ila humratin, yaitu celak atau kismet tadi aswad, warnanya hitam. Yadribu ila humratin, yang mana mendekati kepada kemerah-merahan. Di warnanya hilang tapi mendekati kepada apa? Kadang hilang potong, enggak. Hilangnya ini ada hilang mulai kayak kehabang-habang. Jadi kayak model pirang, warna pirang. Wa qala ba'da qawlihi, dan kemudian berkata setelah perkataannya, yajlul basar, itu menerangkan pandangan. Wahada, dan adalah ini, yaitu faedahnya tadi menerangkan akan pandangan. Idza tahala, apabila bercelak, bihi dengannya ismid, man ya'tadahu, orang yang terbiasa dengannya. Nah, tentu dengan rutin, kadang sekali bercelak besoknya langsung tarang mata, ada rutin akan biasakan, maka ini hanya karena ada faedahnya. Jadi kalau orang biasa bercelak ismid, maka ini akan memberikan faedah setelah masa atau waktu yang tertentu, insya Allah pandangannya akan jelas dan tampak. Fa in iktahala bihi, barang siapa maka barang siapa yang bercelak bihi dengan ismid itu tadi, man lam yahtadhu, orang yang kada terbiasa dengannya, waramidat ainuhu, maka akan apa? Ramidat itu artinya apa? Sakit matalah, matanya akan sakit matanya. Ramad itu akan menjadi sakit matanya. Jadi kalau setahun sekali hanya mencoba ini malah berbahaya. Tapi dianjurkan itu supaya tahu itu adalah rutin. Ya paling kadang-kadang seminggu sekali, terutama malam Jumat itu ya. Sebelum guring dicelak karena dibunuh.
yang akan masuk menyerap, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mata. Kayak obat mata ini ada macam-macam kan, Insto, Rokto, apa mereknya tuh. Nah itu juga sebelum guring mulanya dititikakan ke mata. Ember itu bawa pada nyaman. Kenapa? Sifatnya itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mata. Mata ini penting. Karena kamu kalau melihat dari saya, makanya dari mulai ini sayangi matamu, jangan tapi terlalu menonton TV, apalagi para anak, jangan terlalu banyak melihat HP, karena kacamata. Kamu sudah pakai kacamata kan, karena nyaman sudah tahan tuh. Ini pakai kacamata, sama kacamata tahan tuh aduh. Anak mencium ini di bawah kacamata juga ada tahan tuh kacamata. Jadi sayangi mata. Mulai ini jaga, jangan terutama kenakan, jangan tapi terlalu main HP. Apalagi waktu pengajian main HP. Jaga, sayangi mata. Sebab karena kalau seandainya rusak, pertama dulu kita penglihatan dan tadi melihat mulai berkurang, perlu kepada kacamata. Karena tambah lawas, akhirnya tidak terlihat. Lain kalau memang orang itu diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala mulai lebih halus, maka nanti Allah akan gantikan dengan pandangan yang lain. Nah kayak hadits Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad sahib al-Ratib, beliau itu buta mulai umur sini lebih halus, ada 10 tahun, kalau pada salah 6 tahun buta karena penyakit panas, lalu kemudian sampai mati sendiri buta. Tapi Allah ganti buta mata sidin dengan apa? Hati sidin menjadi lebih tajam daripada orang lain. Ini gantian. Dan malah dalam keadaan buta itu beliau lebih banyak beribadah daripada orang yang ada buta. Makanya kita kadang-kadang suka kalau ada orang buta rajin ke masjid, kita kalau buta ini kenapa tapi rajin ke masjid. Dulu sewaktu ulun belajar ada seorang sayyid kata sini Akil Al-Haq. Beliau itu buta, tapi ke masjid rajin. Kadang-kadang sidin ngambang, sidin nang imam, padahal sidin buta. Ilmu itu kalau baca Al-Qurannya kan ada tulisan, cuma tangan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tulisan namanya? Braille, khusus biasa orang buta. Jadi, tapi semangatnya luar biasa. Al-Quran jarang ketinggalan. Jadi Al-Quran itu kalau dengan orang baca, jadi kada perlu berapa orang sedang, karena lain kita mau baca. Kemudian sini muazzin ulang azan, kadang-kadang kalau ada yang azan ya sini azan Allah. Imam itu bilang imam pulang sini, kadang-kadang ada imamnya sini imam. Jadi masya Allah luar biasa, kita itu subhan. Orang seperti itu ke masjid dituntut oleh anak sini begini bilang halo sama menggunakan memang bahwa subuh sebelum subuh sudah ada di masjid. Nah kita yang sehat ini seharusnya subhan. Diberi nikmat oleh Allah maka kau melihat suara masih kawa, mendengar masih kawa, berjalan kawa memang, tapi kenapa kita masih bersyukur? Maka kita banyak bersyukur dengan memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah, mumpung sebelum diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selesai fasal yang kedua, yaitu mengenai sifat basarnya Rasul, penglihatannya Rasul, dan juga berjelaknya Rasul. Kemudian al-faslul tsani, pasal yang ketiga, fi sifati sya'rihi, itu mengenai sifat rambutnya sallallahu alaihi wasallam, wa syaibihi, dan janggutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khidabihi, dan khidab itu apa istilahnya, rambut yang diapa itu dari minyak dipacari
di pasar pacari supaya nang putih lalu jadi kuning. Kan rambut boleh bisa dari pacari, ada nang kuku aja dipacari rambut. Supaya apa? Kalau rambut sudah pindah putih benar, bini supaya jalan yang sarungnya. Maka amun diganti pakai semir, semir di sini. Di semir lawan nang hilang karena kuning hukumnya haram. Maka Pak supaya kada haram dipacari timbang itu kayaknya warnanya berubah jadi kayak itu. Ini dianjurkan bagi yang berambut putih. Rambut-rambutnya kada putih hilang kalau bisa. Hidup itu istilahnya bahasa itu apa? Semir. Wa ma yata'allaqu bidzalika, dan kemudian apa-apa yang berkaitan dengan yang demikian ini. Ya Allah. Jadi di pasal yang ketiga ini berkaitan rambut Rasul. Sebenarnya sudah lewat di pasal yang pertama berkaitan rambut Rasul dijelaskan sudah, yaitu kadang mengikal benar, kadang lurus benar. Lakin jadi itu sedang ikal kada, tapi lurus juga kada. Nah di sini diulangi karena berkaitan rambut yang ada di kepala, bagian kepala, itu bagian atas kepala lawan ini jam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam rajilah sya'ri hasanahu. Rajilah itu apa? Terulur, lurus rambut beliau, hasanahu dan bagusnya. Jadi mungkin di antara kita sudah pernah mendengar kalau rambut Rasul itu panjang. Ya, kadang nang handap nang kaya ini tapi panjang-panjang. Rajilah syari hasanahu, yaitu lurus atau terulur rambut hasanahu. Laisa bisabti walal ja'di al-qatiti. Tidaklah ia as-sabit itu ujur, rambut ujur yang ada rambut ujur banget. Wala bil ja'di al-qatiti, dan tidak juga ja'di keriting yang berombak, keriting yang rusuk kepulas benar kata dia. Kayak orang Afrika itu kan rambutnya keriting, ribok. Kadang lurus banget dan kayak orang-orang Asia rambutnya itu lurus. Maka pertengahan antara itu keriting benar kada, lurus benar kada. Apa membayangkannya? Kembali kepada pion masing-masing, bayangkannya apa rambut Nabi. Semakin dekat, semakin rancak kita mendengar, semakin sering kita mengetak, semakin banyak kita mengetahui sifat Rasul, maka kita bayangkan yang terbaik untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau berpadakan yang kayak ini, kalau tidak ini. Dan memang seseorang itu sesuai dengan ukuran kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana idza masyatahu bil mushti, dan adalah apabila beliau masyatahu menyisirnya, menyuruhnya bil mushti dengan suruh. Makanya di zaman Rasulullah, di zaman Fir'aun, ada kan seorang tukang sisir Fir'aun nang mana ia berislam tanpa diketahui oleh Fir'aun. Caranya masyitah. Masyitah itu maksudnya apa? Tukang suruh rambut anak Fir'aun. Masyitah. Ini yang biasanya makruf, yang mana beliau ini gawe menyuruh anak Fir'aun, lalu kemudian terkubur surui, sehingga akhirnya mengucap kalimat yang menjadikan si anak Fir'aun tadi menyebut nama Allah, lalu diketahui misalnya apa ada Tuhan selain Allahku, lalu dijawab. Dari situ ketahuan kalau beliau ini sudah berislam. Itu ceritanya, karena biasanya pas waktu Isra Mi'raj ada yang mengisahkan. Ini belum Isra Mi'raj ini. Sudah lewat di sana. Ya'ti ka'annahu hubukur ramli. Ya'ti
yang mana datang ketika beliau bersulih tadi, Nabi bersulih, ka'annahu seakan-akan ia hubukur ramli, yaitu jalan pasir, jalan yang ada di pasir. Bayangkan padang pasir. Padang pasir itu kalau ditiup angin itu kayak ada tumpukan-tumpukan yang halus. Mungkin kadang-kadang kita melihat padang pasir secara langsung, paling kadang-kadang di TV lah, Sahra padang pasir. Nah kalau ditiup anginnya ada tumpukan-tumpukan halus jalan-jalannya itu. Nah seperti itulah rambut Nabi kalau beliau sulih, kayak berombak. Dan Nabi kadang selanjutnya disebutkan Pak bersulih itu beliau pertama dulu modelnya mengikuti kepada orang-orang ahlul kitab. Itu ahlul kitab itu berkurai, bapak menggunakan panjang. Kemudian setelah itu lalu beliau rampih lagi, lalu kemudian berbenah rambut. Ini rambut turun panjang, rambut turun handap kan Allah contohkan. Nang mana beliau belah di tengah, kemudian sampai ke bawah sini. Jadi bagian sebelah kanan turun ke sebelah dada kanan, bagian sebelah kiri itu waktu panjangnya. Kadang-kadang cuma sampai di sini rambut beliau, sampai di ujung telinga sini. Kadang-kadang sampai ke di sini sebelah. Lalu turun bagian sebelah. Nah, jadi kalau mencontoh rambut panjang, dicontohkan Nabi. Tapi jangan rambut panjangnya aja yang dicontoh. Karena kalau saat ini kan rambut panjang itu identik lawan anak nakal. Kalau orang tuh rambut panjang lebih lain, apalagi di ayam tuh di belakang. Sahalnya bukan ini takut. Nah tapi Rasul memang dahulu itu kan kalau istilah wayang itu tukang cukur itu jarang. Jadi rambut itu sepanjang-panjangnya jarang. Nabi kalau mencukur rambut sini kadang-kadang tergubur ke tengah sebarataan berambut kurang panjang. Bahkan pada apa yang ada di tubuh Rasul ini seberataan kadang-kadang sia-sia seberataan, mulai rambut, darah, wudhu, bekas wudhu Nabi, bahkan kotoran pun di rambut. Ini begitu mulianya semua yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Darah Nabi adalah paluh Nabi dikumpulkan. Nabi lagi murid ke paluh sini karena pada dalam kayak kita nih kipas angin kerja, apalagi AC. Ini kan sampai ada AC. Paluhan sini murid lalu itu pas terbangun tak aja melihat ada diikan bawa botol mengumpulkan paluh Nabi. Ditaburi ujar Nabi ke sana pegang gasan maharumi minyak harum Nabi. Minyak harum diharumi lawan paluh Nabi, berarti minyak harum ini kalah lawan harumnya paluh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paluh kita paling muring ya, bau masam. Apalagi di ketiak pula, ada nonton muring di ketiaknya, ada anak di sini muring. Bau masam. Tapi amun dini kumanya kuring bawa ke tiang abahnya ke tujuannya sama-sama yang dia apa ditahan aja. Ada orang mengidamnya Pak, mencium ketiak laki. Ini aneh memang mengidam ikan di bawah binatang. Bujur atau pada Allah alam kita tahu ya, tergantung takut dia begini itu bujur kamu idam itu. Mengidamnya apa? Mencium ketiak laki. Jadi kalau buring, ada auto buring kecuali ketiak laki hanya auto buring. Jadi terpaksa laki begini juga. Ini ada cerita. Ada dua yang mengidam. Kadang kau melihat laki langsung buak. Masih ada laki-laki hanya datang masuk ke rumah. Ini melihat tidak suara laki. Ini mesti oh laki kemana aku mengadu nih. Kasihan. Ya'ti ka'annahu hubukun ramli, yang mana datang suruhan Nabi itu seakan-akan ia adalah hubuku, yaitu jalan atau rajutan ramli pasir.
Warubama dan barangkali ja'alahu ghadaira arba'an, dan barangkali kadang-kadang Nabi itu menjadikan rambutnya beliau itu apa? Ghadair. Ghadair ini jamak dari ghodil. Ghodil itu artinya adalah ayaman kalau bahasa. Ya ayam rambut itu. Nah jadi kenapa tadi ayam itu laki-laki ayam asal tujuannya adalah tasyabbuh, menyerupai beginian. Kalau menyerupai beginian hukumnya kada boleh. Tapi kalau lihat ittiba' bin Nabi, empat bahkan ayaman, arba'an itu empat ayaman yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yukhriju kulla udhunin min baini ghadirataini, yang mana mengeluarkan beliau kulla udhunin, setiap satu telinga, min baini ghadirataini, di antara dua ayaman. Ini bentuknya kayak apa? Cuman arti dari kalimat ini yaitu apa? Ada dua ayaman di sini, lalu kemudian telinga berada posisinya di tengah-tengah. Itu dimaksudkan. Cuman apakah seperti itu? Wallahu a'lam. Wa rubbama ja'ala sya'rahu 'ala udunayhi, dan barangkali atau kadang-kadang menjadikan beliau Rasul sya'rahu akan rambutnya 'ala udunayhi, di ala udunayhi, di atas kedua telinga beliau. Jadi di sini. Fatabdu, maka kemudian nampaklah sawalifuhu, yaitu daging pinggul beliau, tatala'la'u bercahaya. Jadi pinggul sidin, leher beliau Rasul SAW ketika rambut itu diangkat sampai di atas telinga, maka nampaklah pinggul sidin. Dan pinggul sidin apa? Bercahaya. Pinggul Rasul SAW. Wa makna ghadair, adapun makna ghadair itu adzawaid, itu adalah ayaman pada beginian. Kalau biasa nama ayam rambut kan beginiannya. Wahidatuha, yang mana mufradnya ghadiratun, itu adalah kalimatnya ghadir. Wal hubuku, dan kemudian hubuk, tadi di atas ka'annahu hubuk. Hubuk itu jamu hibain. Nah, hibak sama dalam bahasa Banjar. Jadi dalam bahasa Arab ada juga kita mengambil hibak, artinya apa? Hah? Hibak sudah hibak ya? Artinya sudah? Nah, ini suatu faedah. Di dalam Al-Quran ada firman Allah, wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ini bacaan bagi orang yang bakal kautan di dapur. Kalau punya kali cukup, gak enak datang banyak-banyak, nangis siapa cuma sedikit, maka baca banyak. Wa ma indakum